Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa dengan digit 3 terakhir 203 sebagai moderator, dan teman saya. Saya Andin Muhammad Nurjalin dengan akhiran NIM 201. Saya Muhammad Cahaya Kasaputra dengan NIM akhiran 224. Di sini kami akan mempresentasikan tentang poin terbaru itu 3.3 prototipe produk. Untuk pembicara pertama sebagai saya sendiri, jadi saya masuk dengan arsitektur sistem. Langsung saja masuk dengan sensor unit. Terlihat sensor pertama itu ada sensor pH untuk mengukur tingkat keasaman atau alkalinitas air. Kedua, kita ada tanda sensor suhu atau temperatur untuk mengukur suhu air. Ketiga adalah sensor DO atau dissolved oksigen untuk mengukur kadar oksigen terlarut. Dan terakhir adalah sensor NH3 atau amonia untuk memantau kadar amonia berbahaya di air. Lanjut ke B untuk unit kontrol utama atau control head unit. Pertama itu adalah microcontroller atau MCU, bisa pakai EWS2, ESP8266 atau Arduino plus modul IoT. Kedua ada LCD atau display untuk menampilkan parameter real time seperti pH, suhu, DO atau NH. Tombol navigasi atau set untuk konfigurasi lokal alat. Tiga adalah power supply, bisa DC, adapter atau baterai tergantung kebutuhan lapangan. Masuk ke C yaitu dengan koneksi IoT. Pertama kita butuhkan adalah WiFi, Bluetooth atau LoRa atau 4G. Tergantung lokasi dan kebutuhan. Dan jadi ada beberapa rekaman yang diperlukan, juga ada WiFi dan segala macam. Masuk ke D yaitu dengan struktural mekanis yang naik turun. Nah, kita akan menambahkan kenapa ada D di sini, karena kemarin pas waktu presentasi kita diberi PR buat gimana caranya agar sensor-sensor ini itu bisa bertahan lama. Nah, muncullah ide dengan memasukkan struktur mekanik yang naik turun. Pertama adalah tiang utama itu membutuhkan tiang vertikal sebagai penyangga alat, dua red atau slider atau klem manual atau motorized. Habis itu bisa pakai sistem rel dengan baut pengunci manual atau pakai motor DC atau stepper plus gearbox untuk kontrol ketinggian otomatis. Alat utama terpasang di slider adalah bagian alat bisa digeser ke atas atau bawah untuk menyesuaikan kedalaman sensor. Masuk ke E yaitu sistem power. Sistem power di sini misal colokan PLN plus adapter tetap di lokasi tetap atau solar panel plus baterai jika lokasi outdoor atau remote. Baik baterai. Habis itu kita masuk ke perancangan komponen utama. Pertama di sini saya jelaskan tadi dari file pertama tadi. Pertama kita harus ada sensor pH. Kita bisa mengambil contoh model sebagai grafik analog pH sensor. Ini sebagai contoh-contohnya. Ada sensor suhu dan DO sensor amonia. Lanjut untuk kontrol unit. Pertama adalah microcontroller. Kenapa di sini microcontroller itu penting? Karena microcontroller adalah otak dari semuanya untuk mengoperasikan dari katakanlah buat sensor suhu, sensor DO, sensor temperatur atau sensor pH. Lanjut ke mekanisme naik turun tiang. Pertama adalah tiang utama, itu penyangga alat dan sensor, bisa pakai pipa besi atau aluminium atau stainless steel. Bisa kalau reel atau slider adjustable, mengatur posisi asal naik turun. Atau dalam mesin start manual dengan pengunci atau motor DC plus gearbox untuk otomatis. Motor DC atau stepper atau naik turun otomatis, motor DC 12 volt plus gearbox untuk stepper. Nama terus ada limit switch, bisa di misal batasan dan beberapa mekanisme. Jadi ketika alat dari kami itu beroperasi, jadi ada limitnya switch untuk membatasi antara batas atas dan bawah terhadap mekanisme untuk langsung terjun ke air.
Lanjut nih di power supply. Power supply itu ada dua opsi. Pertama adalah adaptor 12 volt atau 5 volt. Tentu saja dengan fungsinya sumber daya utama. Kemudian mungkin bisa ke switching power supply 12 volt atau 15 volt. Opsi kedua adalah baterai backup dengan daya cadangan saat listrik mati. Leon ya seperti baterai buat Leon 18650 atau fast charging mode. Nah, masuk ke komponen tambahan. Jadi komponen tambahan adalah enclosure atau kontak tahan air. Saya fungsinya tuh belum dengar ini karena di sini kan kita adalah IoT berbasis smart dan itu langsung berkontak langsung dengan air. Jadi sangat diperlukan tentang enclosure atau kontak tahan air. Kemudian ada kabel dan konektor waterproof plus PCB. Untuk ketiga rancangan sistem akan dijelaskan ke rekan saya. Oke, sebelumnya saya akan meneruskan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang rancangan sistem. Rancangan sistem yang pertama itu adalah sensor input dari sensor pH untuk mengukur tingkat keasaman atau kebersihan air. Terus ada sensor NH3 mengukur konsentrasi anomia dalam air, penting untuk kualitas air ditambah atau di aquaponik. Yang kedua itu microloader plus IoT modeling menerima dan mengolah data dari sensor, mengontrol output misalnya tampilan akuator. Yang ketiga adalah interface atau kendali lokal. Ini untuk menginteraksi pengguna secara lokal seperti mengamati tampilan preset sistem atau konfigurasi awal. Yang keempat adalah sumber daya atau power supply, memberikan tegangan keseluruh komponen bisa dari port, baterai, dan solar. Yang kelima adalah akuator mekanik, kemungkinan digunakan untuk menggerakkan sensor masuk dan keluar dari air secara otomatis, misalnya menghindari korosi saat tidak menggunakan atau menyesuaikan ketinggian permukaan air. Terus yang kedua, demo produk bisa dilanjutin oleh teman saya. Oke, mungkin saya lanjutin di poin demo produk. Oke, jadi di pertama itu ada poin 1, pemeriksaan awal sistem. Tunjukkan alat dalam kondisi off. Kemudian komponen utama yang terlihat seperti sensor, tiang, control box. Kemudian hidupkan sistem, pastikan display menyala dan indikator aktif. Kemudian kedua, pengujian sensor. Yang A, sensor pH. Celupkan sensor ke air. Tampilkan hasil pembacaan di LCD dan aplikasi. Kemudian lanjut, sensor suhu. Tunjukkan pembacaan suhu air real time di display. Kemudian tempel sensor air ke air hangat atau dingin untuk lihat perubahan. Kemudian sensor DO atau dissolved oxygen. Jelaskan pembacaan kadar oksigen terlarut. Kemudian data display atau aplikasi. Kemudian sensor NH3 atau anomia. Jika memungkinkan, simulasikan kadar air anomia naik. Lihat hasil pembacaan. Kemudian jika tidak ada simulasi, cukup tampilkan data aktual. Kemudian yang ketiga,
Demo Local Interface. Tunjukkan tampilan LCD real time, pH, suhu, DO atau NH3. Kemudian gunakan tombol navigasi. Pindahkan antar menu atau tampilan, reset data atau sistem, setting lokal. Kemudian yang keempat ada koneksi IoT atau cloud monitoring. Tunjukkan koneksi ke platform. Kemudian pastikan data real time tampil di aplikasi atau website. Simulasikan alarm jika parameter melewati batas. Kemudian yang kelima, mekanisme naik turun tiang. Jelaskan fungsi mekanisme melindungi sensor, sesuaikan kedalaman. Terus jika manual, tunjukkan rel atau slider bisa digeser atas bawah secara otomatis. Kemudian operasikan motor naik turun lewat tombol atau switch. Kemudian tunjukkan sensor masuk dalam keluar air. Kemudian perlihatkan limit switch bekerja, alat berhenti di batas atas atau bawah. Kemudian yang keenam, sistem power. Sumber daya utama, adaptor atau solar panel atau baterai. Kemudian opsional cabut sumber utama, sistem tetap hidup dengan backup baterai. Kemudian yang terakhir, penutup dan safety check. Pastikan semua komponen berfungsi normal, jelaskan fitur proteksi. Kemudian opsional, simulasikan alarm visual atau audio jika parameter abnormal. Oke, mungkin bisa saya kembalikan ke Mas Dapa sebagai moderator. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan saya. Nah, untuk selesai itu ada produk, mungkin bisa nyimak di video setelah ini, yaitu tentang detailing produk. Nah, itu adalah video detailing produk kami. Kami cukupkan presentasi kami. Terima kasih kepada Pak Awang sudah membimbing selama 1 semester. Ada kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.